Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Karena kami menyadari bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh jadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Olehnya kami mau buka hati kami. Berkaryalah Tuhan. Karena kami tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba. Itu jadi saluran berkat, menjadi saluran kuasa dan mujizat Tuhan pada saat siang ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, senang pada saat siang ini bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada saat siang ini kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya siang ini adalah Tuhan adalah Tuhan yang ekstrim. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang ekstrim. Bapak Ibu, kata ekstrim ini dalam kamus bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian penting. Yang pertama, ekstrim itu artinya berlebihan. Yang kedua, ekstrim itu artinya keterlaluan. Yang ketiga, ekstrim itu artinya melampaui batas. Apa maksudnya Tuhan adalah Tuhan yang ekstrim? Dan bagaimana kita orang percaya bisa mengalami karya Tuhan yang ekstrim dalam kehidupan kita? Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Timotius 1. Kita mau baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. 1 Timotius 1 ayat 12, kita mau baca sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15 baca dengan lebih keras, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang baru saja kita baca ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Waktu Paulus menulis kepada Timotius, dia berbicara tentang masa lalunya. Dan saya bersyukur bahwa Alkitab itu selalu bicara apa adanya. Kalau baik ya dibilang baik, tapi kalau jelek ya dibilang jelek. Dan waktu Paulus menulis kepada Timotius tentang latar belakang atau masa lalu hidupnya, dia berkata gini, aku ini tadinya seorang penganiaya. Aku ini tadinya seorang penghujat. Aku ini seorang yang ganas. Kalau mendengar kata ganas ini, kalau di Indonesia, kita mungkin belum lupa dengan sosok yang namanya Sumanto. Yang makan
orang, saudara ya. Itu ganas. Bahkan di ayat yang ke-15 Paulus berkata, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Kata paling berdosa ini artinya dalam bahasa aslinya pemimpinnya orang berdosa. Itu artinya kalau ada hukuman yang paling berat, itu harus dijatuhkan kepada Paulus pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar Alkitab dengan lebih baik lagi, maka para ahli-ahli teologia, khususnya teologia perjanjian baru, sepakat dengan apa yang saya katakan bahwa rasul terbesar di perjanjian baru itu bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan juga Yohanes, atau salah satu dari murid Yesus yang lain. Tetapi para ahli mengatakan bahwa rasul terbesar di perjanjian baru itu adalah Rasul Paulus. Kenapa Paulus disebut salah satu rasul yang terbesar di perjanjian baru? Minimal ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena lewat Pauluslah Injil diberitakan keluar dari bangsa Israel. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, oleh Pauluslah Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Injil diberitakan ke Eropa, dan sekian abad kemudian Eropa menjadi penguasa dunia. Dan lewat itulah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan tahukah Anda bahwa kita orang Indonesia ini menerima Injil dari sending, dari utusan-utusan Injil dari bangsa Eropa pada saat itu. Alasan yang kedua, kenapa Paulus disebut rasul yang terbesar? Karena sebagian besar perjanjian baru itu merupakan buah karya dari Rasul Paulus. Dan alasan yang ketiga kenapa Paulus disebut rasul yang terbesar, karena Tuhan pakai orang ini dengan luar biasa. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, mujizat-mujizat dahsyat terjadi. Bahkan yang mati dibangkitkan. Bahkan Alkitab mencatat, sapu tangan yang pernah dipakai Rasul Paulus diberikan kepada orang yang kerasukan setan. Setannya kabur. Baju yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus diberikan kepada orang yang sakit. Yang sakit disembuhkan. Tuhan pakai Rasul Paulus dengan luar biasa. Tetapi perhatikan baik-baik. Ternyata rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ini, rasul yang luar biasa ini punya background hidup, masa lalu yang sangat gelap. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Sehingga dari seorang penganiaya, dari seorang penghujat, dari seorang yang ganas, dari seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah kepalanya orang berdosa, kok berubah secara ekstrim. Menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa kunci perubahannya? Mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita mau baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus. Stop dulu di sini. Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus. Setelah bertobat jadi Paulus. Terus, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan ia dikatakan menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, diapain? Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di ayat yang ketiga,
dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Sama-sama katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan kalau Bapak Ibu belajar, ternyata Kisah Rasul 9 ini merupakan awal dari perubahan yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Apa kunci perubahannya? Kenapa dia bisa berubah secara ekstrim? Jawabannya sederhana. Karena Saulus berjumpa dengan Yesus. Amin. Amin. Dan saya mau katakan bahwa sekali kita berjumpa dengan Yesus, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu pada saat siang ini, Anda datang beribadah ke tempat ini untuk apa? Cari teman? Cari pacar? Apa yang kau lakukan di rumah Tuhan? Mencari Tuhan. Kepingin ketemu dengan Yesus. Pertanyaan saya sederhana. Sudah ketemu sama Yesus belum? Sudah ketemu sama Yesus atau belum? Sebagian orang akan berkata, kalau saya bilang sudah, kenapa kok tidak ada perubahan? Yang cerewet, tetap cerewet. Yang utang tidak bayar, tetap utang tidak bayar. Yang suka bohong, tetap suka bohong. Yang berzina, tetap berzina. Bapak Ibu, kalau Anda berjumpa dengan Yesus, maka saya mau katakan, perubahan ekstrim itu pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Mungkin Anda dulunya seperti Saulus, tetapi setelah Anda berjumpa dengan Yesus, Anda menjadi Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Dan papa saya ini seorang penjudi kelas berat. Sampai satu ketika papa saya ini berjudi dan ketangkep. Ditanya sama penyidik di kepolisian. Ada enggak saudara atau famili yang dekat yang bisa dihubungi? Ada. Nama Herman Santoso. Status anak. Pekerjaan pendeta. Itu polisinya ketawa sudah. Kamu ini gimana sih? Anakmu pendeta kok kamu penjudi? Loh Bapak Ibu, itu merupakan sebuah tamparan bagi saya. Sementara saya khotbah kemana-mana memberitakan Injil, papa saya penjudi kelas berat. Saya sudah capek berdoa, saya sudah capek memberitakan firman kepada papa saya. Karena papa saya kalau dengar saya ngomong, masuk telinga kanan, keluarnya pun lewat telinga kanan. Tidak sempat nyentel di otak. Kalau dari telinga kanan keluar telinga kiri masih lewat otak. Ini tidak sempat lewat otak. Jadi kalau saya ngomong, Pak percaya Yesus, dianggap singa aja saudara. Saya berdoa untuk papa saya pernah nulis surat untuk papa saya bertobat kepada Tuhan Yesus. Dibaca papa saya, terus papa saya balas,
kalimatnya sederhana. Nak, papa tidak ngerti tulisanmu. Stres saya, saudara. Di mana saya seorang hamba Tuhan, papa saya kayak begitu. Tidak jadi kesaksian. Sampai satu ketika, Tuhan tunjukkan saya firman ini. Dan Tuhan ngajari saya cara doa yang luar biasa. Dan sejak saat itu, doa saya berubah, saudara. Tuhan ajarin saya, sekarang kamu berdoa. Supaya aku menjumpai papamu. Wah, gitu ya Tuhan. Oke. Sejak saat itu saya berdoa. Tuhan, jumpai papa saya Tuhan. Jumpai papa saya. Jumpai papa saya. Saya tidak ngerti caranya Tuhan menjumpai papa saya gimana. Entah lewat mimpi, entah lewat pengalaman hidup, atau lewat orang lain. Saya tidak ngerti Tuhan, pokoknya jumpai papa saya. Sampai satu ketika Bapak Ibu. Saya ini pulang ke kampung halaman saya di Jember. Waktu saya pulang, saya intip papa saya di kamar. Biasanya papa saya ini kerjaannya main kartu. Ngomongnya as, wajik, king, queen, jack, dan sebagainya. Itu yang tiap hari diomongin. Ngurus masalah dadu. Ya, nanti ngurus masalah meja capjiki. Waduh, macam-macam lah saudara. Tapi kali itu, papa saya itu megang Alkitab. Saya ini sempat bingung, jangan-jangan papa ini lagi mabuk. Atau cari nomor itu. Nanti buka Alkitab, gitu ditunjuk, jret 73. Ya, pangsang buntut 73 gitu saudara. Saya sempat bingung ngapain ya papa saya kok pegang Alkitab. Saya kucek-kucek mata saya. Saya perhatikan, rupanya bapak saya tahu. Saya datang dan memperhatikan dia. Dan papa saya manggil, nak, sini. Papa baca, nak, tolong jelaskan. Markus 9 ayat 23 ini apa? Apa? Markus 9 ayat 23. Tak kucek telinga saya. Gak salah kerungu tak, biasanya king, queen, wajik, ya toh. Ini kok minta penjelasan Markus 9. Begitu saya baca, saya jelaskan, papa saya tiba-tiba nangis. Dan waktu papa saya nangis, papa saya pegang tangan saya. Nak, papa mau bertobat, nak, tumpang tanganan papa. Kesempatan, saudara. Ya, numpang tangan orang lain, numpang tangan pejabat mah udah biasa. Numpang tangan jenderal, wali kota, gubernur mah udah biasa. Numpang tangan kepala papa sendiri, itu luar biasa saudara ya. Jadi saya tumpang tangan papa saya nangis bertobat saudara. Dalam hati saya berkata, saya balas dendam sama papa. Waktu kecil saya sering dibikin nangis sama papa, digebukin saudara ya. Tapi sekarang papa saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia terima Yesus, dia berubah. Amin. Sederhana Bapak Ibu. Kalau Anda punya karyawan ngemplang duitmu, doa, Tuhan jumpai karyawan itu Tuhan. Supaya digerakkan hatinya, sehingga mengembalikan uang yang bukan miliknya. Ibu-ibu kalau punya suami kayak Bang Toyib, yang tidak pernah pulang-pulang. Dan kalaupun pulang selalu salah alamat, karena dikasihnya alamat palsu. Sehingga terjadi kriminalisasi teritorial. Wah, itu bahasa keren sekarang saudara ya. Kriminalisasi teritorial. Harusnya pulangnya ke Jemur Sari, pulangnya ke Gresik gitu kan. Berdoa, Tuhan jumpai suamiku. Di mana suamiku berada, Tuhan jamah. Lihat, kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, dari seorang yang ganas, dari seorang penganiaya, dari seorang penghujat, dari seorang yang berkata dia adalah kepalanya orang berdosa, bisa diubah Tuhan jadi seorang rasul yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Amin. Kekristenan itu tanpa perubahan bukan kekristenan.
Katakan bersama-sama, kekristenan tanpa perubahan bukan kekristenan. 2, 3. Satu ketika, Bapak Ibu, saya pelayanan di Jakarta. Tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya dan berkata, Pak Herman, saya mau bicara. Oh, siap Bu. Begini Pak, saya ini cinta Tuhan Pak. Saya kaget Bapak Ibu. Hah? Baru pertama kali ini saya ketemu orang, dan pertama kali ketemu sudah promosi kalau dia cinta Tuhan. Terus dia melanjutkan, saya ini sudah melayani Tuhan, dia sebut nama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan Pak saya ini rela mati untuk Tuhan. Waduh, waktu saya dengar ibu ini ngomong di hadapan saya ini merasa hina sekali Bapak Ibu. Dia ini rela mati untuk Tuhan, cinta Tuhan. Waduh, sudahlah, selevel malaikat, cuman tanpa sayap gitu loh. Wah, orang ini hebat sekali saya bilang. Terus dia cerita. Setelah 2 jam cerita, saya dengerin ceritanya dia pelayanan di sini dengan hamba Tuhan ini, mengerjakan ini dan ini dan ini. Terus tiba-tiba dia berkata, tapi heran Pak, kenapa saya sudah seperti ini, suami saya kok belum bertobat? Gimana Bu? Suami saya belum bertobat. Oh, saya tanya, apa yang ibu lakukan terhadap suamimu? Begini Pak, kalau suami saya maki saya 1 kali, saya harus maki dia 100 kali. Loh, gitu ya? Loh, orang cinta Tuhan itu gitu caranya. Kalau dimaki 1 kali, bales 100 kali. Loh kok gitu Bu? Iya Pak. Karena firman berkata barang siapa menabur akan menuai. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada 100 kali lipat. Oh. Terus gimana Bu? Kalau suami saya bohong sama saya Pak, pulang kantor dan langsung pulang, tak tunggu Pak. Saya tunggu di rumah. Jam berapapun dia pulang saya tunggu. Nah terus apa yang ibu lakukan? Saya siapkan gunting Pak. Sok Pak. Saudaranya cerita sama saya, itu yang dilakukan. Lu terus saya tanya, lu Bu, kenapa suamimu digebukin? Karena Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ku tegur. Tidak bisa ditegur, dihajar. Loh, saya sampai bingung. Loh, ini pelajaran tekondi. Untung saya bukan suaminya dia. Karena pendeta ini seringkali jam pulangnya tidak jelas. Lah saya digebukin terus nanti. Terus saya tanya lagi, terus gimana Bu? Kalau saya lagi jengkel hati, lagi bete Pak. Suami saya tak masukin ke kamar mandi, tak kunci dari luar. Lalu ibu ngapain? Saya jalan-jalan ke mall. Waduh. Terus saya ngomong begini, Bu. Sekarang saya tahu. Kenapa suamimu tidak mau bertobat? Karena apa? Karena ngelihat kamu yang katanya sudah cinta Tuhan, pelayanan, bahkan berani mati untuk Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak berubah. Sehingga menjadi batu sandungan. Inilah yang seringkali terjadi. Berapa banyak kita ngaku diri kita Kristen, pakai nama Tuhan tapi nipu. Dalam kerjaan berkata demi Tuhan, gitu saudara. Aku ini tidak bohong, demi Tuhan, digebrak-gebrak semua pakai nama Tuhan. Tetapi kelakuannya tidak mencerminkan Kristus. Makanya orang tidak tertarik. Karena apa? Tidak ada perubahan. Olehnya saya katakan, kekristenan tanpa perubahan bukanlah kekristenan yang sejati. Dan saya baca di Alkitab, Bapak Ibu.
Setiap orang kalau jumpa dengan Tuhan, apapun keadaannya, pasti berubah. Dan selalu perubahannya ke arah yang lebih baik. Anda perhatikan di Alkitab, waktu orang yang sakit ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang sakit disembuhkan. Apakah Anda pernah baca di Alkitab? Yesus berjalan dengan murid-murid. Sementara Yesus berjalan dengan murid-murid, tiba-tiba ada orang buta. Berteriak, "Guru, tolong aku." Kemudian Yesus mendengar teriakan orang buta. Dan Yesus menghampiri orang buta itu dan berkata, "Apa yang bisa aku perbuat untukmu?" "Aduh guru, aku ini buta. Aku kepingin melihat." Kemudian Yesus berkata, "Aduh, kamu buta, maaf. Kalau buta aku tidak bisa. Kalau batuk, pilek, cacar, kutu air, kurapan, aku bisa. Dah, sorry ya, berat kalau buta." Kemudian si buta ditinggal oleh Yesus. Karena si buta ditinggal oleh Yesus, jadilah dia si buta dari gua hantu. Apa ada? Pernah baca ayat itu? Tidak pernah ada. Kenapa? Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, apapun keadaannya, yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Amin. Hari ini kalau Anda datang ke tempat ini dalam keadaan sakit, dengar baik-baik. Tidak perlu saya tumpang tangan. Asal engkau berjumpa dengan Tuhan. Pulang, terima kesembuhan. Pulang, terima mujizat. Pulang, terima pertolongan dari Tuhan. Amin. Saya masih ingat, suatu ketika saya ini lagi duduk, Bapak Ibu. Di salah satu tempat launchingnya apartemen. Waktu itu saya pakai celana pendek. Kemudian waktu saya duduk, ada seorang tante, tiba-tiba lihat begini. Saya kan merasa risih. Saya tanya dalam hati, "Iki sopo wong iki? Kok saya diliatin terus? Apa saya nyolong jemurannya?" Gitu. Terus saya tanya, "Ada apa tante?" "Oh, Pak Herman ya, Pak Herman." Loh, menurut tante siapa? Loh iya, tapi kok pakai celana pendek? Oh, jadi pendeta itu udah boleh celana pendekan. Enggak Pak, saya mau cerita. Ada apa tante? Pak Herman ingat enggak? Pak Herman khotbah di sini, itu loh Pak, di persekutuan ini, jam ini Pak, hari ini. Lupa. Terus terang lupa. Karena setiap bulan saya minimal 50 kali khotbah. Bisa 70 kali kadang-kadang kalau saya ingat satu-satu. Tidak mungkin. Emangnya kenapa tante? Saya bilang. "Aduh Pak, terima kasih Pak. Waktu itu Pak, saya ini Pak kena asma." Terus? "Kaki saya Pak, linu-linu Pak, sudah 8 tahun. Oh. Nah terus apa tante? "Duh Pak, setelah doa di situ Pak, lu kok sembuh?" Sungguhan dah. "Iya." Saya tanya, saya tumpang tangan. "Enggak Pak, tapi waktu itu ada hadirat Tuhan dan saya pulang terima kesembuhan." Saudara, kadang-kadang enggak perlu ditumpang tangan pun. Asal engkau jumpa dengan Tuhan pada saat sore ini. Kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Selalu dan selalu saya berkata, miliki kerinduan akan Tuhan. Miliki kerinduan akan Tuhan. Kalau Anda rindu dengan Tuhan, di sana nanti Tuhan akan menyatakan dirinya. Amin. Yang terakhir, saya mau kasih tunjuk. Ada seorang tokoh lain di Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Buka di dalam Lukas 19. Kita mau baca ayat yang pertama. Kita mau baca sampai ayat yang ke-8.
Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kisah dari kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Perhatikan baik-baik. Yesus dikatakan masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang apa? Kaya. Kata kaya di sini dalam bahasa aslinya artinya sangat kaya. Dia seorang miliarder. Di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk apa? Melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk, perhatikan, untuk apa? Melihat Yesus. Sekali lagi, Sakius itu hanya kepingin melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kemudian Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini, katakan bersama-sama, hari ini. Lebih keras, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi perhatikan, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, saya ini bulan lalu baru pulang dari Israel. Dan salah satu trip yang dikunjungi di Israel yaitu kita akan mengunjungi kota Yeriko. Dan di kota Yeriko sampai sekarang ada yang namanya pohon ara sikamor. Dan diyakini oleh beberapa orang bahwa di tempat itulah Sakius manjat dan ketemu dengan Yesus. Dalam pelajaran yang saya pelajari, Sakius ini adalah kepala pemungut cukai. Dan sebagai kepala pemungut cukai, dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sehingga kedudukannya disamakan dengan yang pertama para pelacur. Dan yang kedua disamakan dengan orang kafir. Karena apa? Karena Sakius itu memungut cukai dari bangsanya sendiri. Sebagai kepala pemungut cukai, dia suka menindas, memeras. Bahkan dia bisa tertawa di atas tangisan orang lain yang dia peras. Itu kebiasaan dari kepala pemungut cukai. Dan sebagai kepala pemungut cukai, dia adalah orang yang serakah, yang berkata, hartamu itu hartaku. Tapi hartaku tetaplah hartaku. Ya, dia orang yang gigir, yang tidak mau peduli dengan orang lain. Dia yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Tetapi perhatikan Bapak Ibu. Satu ketika Yesus melintasi kota Yeriko. Dan itu merupakan perjalanan Yesus terakhir melintasi kota Yeriko. Karena setelah itu dia pergi ke Yerusalem dan mati di sana. Sakius mendengar kabar tentang Yesus. Dan dia kepingin melihat Yesus. Dia kepingin tahu Yesus ini orangnya modelnya kayak apa sih. Orang banyak menghalangi karena orang banyak merasa kesel, jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Sakius. Mereka berusaha menghalangi tetapi Sakius tidak kehilangan akal. Dia naik pohon ara. Ada banyak orang yang berkata, Pak, orang pendek itu banyak akalnya.
Makanya presiden kita yang paling pinter adalah yang paling pendek. Istri saya juga pendek loh Bapak Ibu. Banyak akalnya. Oh no, karena apa? Peredaran darah lebih lancar. Lebih cepat. Kalau yang gemuk-gemuk ya, itu 1 menit baru 1 putaran. Ya, kadang sering kali terhambat dengan lemak-lemak. Sehingga lemot. Ya. Oh, tapi kalau yang pendek enggak. 1 menit 4 putaran. Nah, ya sudah. Sakyus tidak kehabisan akal. Wah, dia naik pohon ara. Kepingin ngelihat Yesus itu modelnya kayak apa. Dan perhatikan baik-baik. Terjadi perjumpaan. Antara siapa? Yesus dan Sakyus. Yesus berkata, Sakyus, turun. Karena hari ini, saya suka kata itu. Hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi hari ini aku harus numpang di rumahmu. Akhirnya Sakyus turun dengan sukacita. Bahkan di ayat 8 dia berkata begini, Tuhan, separuh dari hartaku. Berapa persen itu Bapak Ibu? Separuh itu berapa persen Bapak Ibu? 50%. Kalau dia punya 5 miliar, dia kasih berapa? 2,5 miliar. Separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Wow. Maaf ya Bapak Ibu. Sekali lagi maaf. Kita ini harusnya malu sama Sakyus. Sakyus pertama kali bertobat sudah 50%. Kita jadi anak Tuhan, udah puluhan tahun di gereja, sudah beranak cucu di gereja. Disuruh perpuluhan saja sudah. Sering orang, boleh enggak dipotong sana, dipotong sini, potong sana, potong sini. Aduh Bapak Ibu, kalau ada KPK rohani, mungkin kita semua tahanannya. Karena sering apa? Korupsi. Ada orang ngomong, enak pendeta. Ngomong perpuluhan, dok wai. Gak ngerti apa zaman susah saiki. Pendeta enak, kerja gak modal apa-apa, modal abab dok. Saudara, kita ini justru ngajari Bapak Ibu yang benar. Sakyus itu loh, pertama kali bertobat langsung 50%. Bahkan dia berkata, kalau ada yang kuperas, kalau ada yang kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa loh. Kalau dia nipu orang 200 juta, dia harus kembalikan berapa? Ya 800 juta. Dan menurut Anda, banyak enggak orang yang ditipu, yang diperas sama Sakyus? Hampir semua orang-orang yang ada di Yeriko, itu diperas sama Sakyus. Pertanyaannya, kenapa? Sakyus yang tadinya seorang yang sangat kikir, seorang yang egois, seorang yang serakah. Kenapa tiba-tiba kok dia jadi orang yang murah hati? Kenapa tiba-tiba dia jadi orang yang penuh dengan belas kasihan? Apakah Yesus ngotbahi dia? Hei Sakyus, kamu ini harus bertobat. Kalau tidak, kamu mati masuk neraka. Apakah demikian? Tidak. Saya yang tidak pernah melihat indikasi Yesus ngotbahi Sakyus. Sampai akhirnya Sakyus nangis-nangis. Tidak. Tetapi yang terjadi adalah Sakyus berjumpa dengan Yesus. Pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia jumpa dengan Yesus pribadi yang murah hati. Dia jumpa dengan Yesus
yang dalam perjalanan ke Yerusalem akan menyerahkan hidupnya. Bukan lagi hartanya, tapi hidupnya. Dan lewat perjumpaan itu, Zakius mengalami perubahan. Dan perubahannya ekstrim. Amin. Saya akan tutup khotbah ini Bapak Ibu dengan pengalaman pribadi saya. Banyak orang tidak tahu kenapa saya bertobat dan jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Karena sebagian besar teman-teman saya Bapak Ibu itu berkata bahwa saya ini sudah mati. Karena dulu saya memang sempat overdosis Bapak Ibu, sudah koma 8 jam. Sehingga beredar kabar di antara teman-teman saya bahwa saya sudah mati. Sempat beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman di Galaxy Mall. Waktu ketemu sama saya kasih jabat tangan dan saya bilang, "Shalom." Dia begini. Saya bilang, kenapa? Loh, kamu Herman Santoso? Iya, belum berubah jadi Herman Felani. Loh kenapa? Loh kamu hidup dah. Loh kurang ajar. Lah ketemu di Galaxy Mall ini, apa mayat hidup ini saudara? Terus saya tanya, kenapa? Karena teman-teman bilang, kamu sudah mati. Oh, saya bilang, iya. Yang mati itu manusia lamanya. Sekarang hidup jadi ciptaan baru. Oh. Lalu jadi apa lu? Jadi pendeta. Hah? Kaget sudah. Saya bilang, jangan histeris, ini di mall. Saya bilang gitu ya. Makanya waktu kamu ngomong shalom hatiku damai. Loh, baru ngomong shalom, belum tak khotbahi kamu. Saya bilang gitu. Tak khotbahi, langsung bertobat kamu. Saya bilang gitu. Banyak orang dulu ngotbahin saya, Bapak Ibu. Waduh, dikhotbahin saya enggak hiraukan lah. Orang mau ngomong apa ya juga terserah lah. Ya. Tapi satu ketika, Bapak Ibu, waktu saya overdosis itu. Saya itu sudah dibuang di kuburan. Karena teman-teman saya pikir kalau mati ya cuma tinggal dia ditutup tanah lah gitu. Waktu itu saya berjalan di lorong yang sangat gelap. Saya tidak tahu saudara itu kemana. Tapi kira-kira ya kan rokok saudara saya itu ya. Wong saya dalam keadaan overdosis. Dan waktu itu, tiba-tiba saya itu ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong satu kalimat. Tak banyak. Tuhan tak negor dosa-dosa saya, kenapa saya melakukan ini dan itu, enggak. Tuhan cuma ngomong satu kalimat. Tuhan bilang begini, aku mengasihi engkau. Itu saja. Just a simple word. I love you. Wah saudara. Rupanya perkataan yang sederhana itulah yang selama ini saya cari dalam hidup saya. Tiba-tiba saya sadar dan saya sudah lihat loh. Kok di tanah kuburan? Saudara? Akhirnya saya pulang. Dan saya ngomong sama mama saya, "Ma, saya mau berhenti, Ma. Mau berhenti ngerokok, mau berhenti mabuk, mau berhenti berantem, mau berhenti pakai narkoba, sudah saya berhenti semua sudah." Terus kamu mau nih apa nak? Aku tak jadi pendeta. Tidak ada orang yang ngotbahin saya, tidak ada orang yang nyuruh saya jadi pendeta, tidak ada. Itu tahun 92. Terus saya ke gereja, Bapak Ibu. Saya ke gereja, bawa tas Alkitab, pakai baju putih, pakai celana putih. Saya ke gereja, tiba-tiba teman-teman saya yang sering main sama saya, yang sering mabuk bareng, yang sering judi sama saya, tiba-tiba dia berkata, dia panggil nama kecil saya. "Liang, lu mau kemana?" Ke gereja. Teman-teman berkata, lagi on. Disangka saya pakai narkoba. Terus teman-teman teriak. "Emang lu ke gereja mau jadi apa?" Jadi pendeta. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang gini, "Alah,
3 tahun lalu jadi pendeta terus murtad. Kurang ajar saudara. Saya cuma dikasih waktu 3 tahun jadi pendeta. Katanya murtad nanti saya ini saudara. Tapi tahukah Anda? Sejak dari tahun 93 saya jadi hamba Tuhan. Sampai sekarang 2013 saya tidak pernah murtad lagi. Karena saya sudah jumpa dengan Yesus. Dan sekali jumpa Yesus hidup berubah total. Amin. Amin. Yuk pada saat sore ini alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Rindukan Tuhan senantiasa. Rindukan Tuhan senantiasa. Nanti kalau Tuhan berjumpa dengan engkau, hidupmu pasti dipulihkan. Anda pasti diberkati. Anda pasti disembuhkan. Anda pasti ditolong Tuhan. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Biarlah kami pada saat ini rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami merindukan perubahan yang ekstrim itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus. Kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. amin, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Jemaat saja,
Katakan segala pujian, segala pujian yang hamba berdoa Tuhan, jumpai umat-Mu. Jumpai umat-Mu pada saat siang ini. Jumpai. Urabata syataka taralabatu syataralabatu. Amin. Yesus, ku menyembah Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku. ya Tuhan. Kini Ku datang sujud di hadapan-Mu. memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Syadaralabaralabaya, syadaralabaralabarala. Yadaralabaralabaralabaya, syar. Uridabaralabaya, syadaralabaralabaralabarala. Haleluya. Terus sembahyang, terus sembahyang, terus berdoa, berdoa. Tuhan, jumpai umat-Mu, jumpai umat-Mu Tuhan. Oh, rabatasyadaralabaralabaralabarala. Oh, deranabayasye. Yang hatinya keras diubah menjadi lembut. Yang dulu seperti Saulus berubah jadi Paulus. Jumpai umat-Mu Tuhan. Oh, rebetaradabaya syalaralabaralabaralabar. Yeah, radabaralabaya syatakadarabaralabo. Renamaralabarabaya syadaralabaralabar. Oh Jesus. Mari pada saat ini Bapak Ibu, sebelum Anda terima perjamuan kudus, saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang minta didoakan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan taruh tangan kirimu di dada. Saat ini saya akan berdoa supaya Tuhan menjumpai engkau. Tidak peduli seberat apapun masalahmu, ingat perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupmu. Bapa, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Engkau yang menilik satu persatu apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, tantangan, harapan, cita-cita dan doa mereka. Saat ini biarlah pertolongan yang dari Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Mereka boleh mengalami perubahan yang ekstrim di luar akal pikiran mereka. Karena kami punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Katakan segala pujian. Haleluya. segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Melimpah hati kami dengan syukur buat kasih yang Engkau nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah berjumpa dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Dan lebih